yang akan bisa mendapatkan kemenangan atau dengan adanya hero-hero yang versatile dari RRQ yang kembali ditunjukkan dan Cloud dari Skylar yang cukup ikonik. Oke. Nah, secara indeksnya sebenarnya untuk line up ratingnya dipegang Alter Ego, tapi eksekusi mereka sih yang akan menjadi misteri untuk kita semuanya lihat nanti dari game yang pertama. Alright, dan kita akan langsung melihat bagaimana keseruan game yang pertama untuk match yang kedua, pertemuan antara RRQ dan juga Alter Ego. Oke, ini dia match kedua kita di game yang pertama. Tapi sebelumnya, Kingdom, are you ready? Alter Jam, are you ready? Kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Dua tim dengan target yang berbeda, upper bracket atau playoff. Tapi ini akan menjadi salah satu penentuan juga karena memang waktu udah semakin sempit. Yep. Dan Alter Ego. Buset, nih Alter Jam di belakang nih orang-orang setia ya. Kingdom tuh buset deh. Hey, di bawah Skylar dan juga Hais. Duel ya. Damage-nya udah berasa, ini dia keunggulan dari Bruno. Ya, bisa dibilang dengan semakin lamanya mungkin untuk tim fight yang terjadi 1v1 seperti itu, volley shot dengan menambahkan stacknya juga bakal jauh lebih sakit dibandingkan dengan Cloud. Yap, secara head to head harusnya memang Wala, hitnya. memang ajodoh, rezeki, maut, apa semuanya udah diatur. Udah. Mau orang yang gimanain juga kalau akhirnya buat kita. Betul. Kalau enggak ya enggak ya kan. Tapi ya bermain agresif kali ini sudah diperlihatkan untuk RRQ. Ada invade ke arah jungle yang ternyata memang sudah diantisipasi sama Alter Ego. Yap, itu dia satu orang tertinggal. 4 duluan. Apa yang akan bisa dilakukan dan Sutsujin menjadi korban. Ya karena 4 duluan dari Nile-nya. Dia bisa langsung electrifying beat sementara Sutsujin yang gagal untuk invade dia balik lagi tanpa adanya Tempest of Blade. Yep, dan jangan lupakan ini temporal rain memang juga yang digunakan oleh Nile. Lebih mempercepat untuk penggunaan dari Crystal Leonin dia. Dan juga dengan Rhythm of Joy. Yap, ini awal yang bagus pastinya untuk Alter Ego. Bener. Apalagi dengan memanfaatkan hero-hero early mereka seperti Bruno-nya, Joy-nya juga yang cukup terlihat lebih unggul. Tapi untuk sementara ini kita akan melihat bagaimana nantinya kontes di area turtle harusnya yang akan muncul. Ya, kalau kontes seperti ini biasanya ya, kalau udah first blood duluan harusnya menang Alter Ego sih. Yap. Nah, Lihat level dari si Nile ya, kalau dia udah level 5 juga udah enak dia tuh. Level 5 lawan level 4. oke, udah sama-sama level 4. Hidok masih bersembunyi, Nino sendirian langsung dihajar oleh Dairon tadi sepertinya. 3 player terlihat di area dari Turtle dan Owen sendirian mengganggu pergerakan Sutsujin dan sekarang hampir saja mereka tadi bisa memberikan sebuah gangguan yang begitu berarti. Namun untuk sekarang Avatar of Warrior yang membuat Owen kembali selamat. Oh Nino? Hei, ada pada selesai tadi seperti dikeluarkan sekarang Nedoram ya. Idok yang langsung diusir, langsung dikejar ke bagian belakang dan Idok menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan Nile kembali menuju ke rekan-rekannya bahkan di tempat yang berbeda. Nino-nya dengan satu ranking centrum di Tornado semuanya dikeluarkan. Dan turtle-nya disecured oleh Roundel karena memang Sutsujin nggak mau kontes. Keadaannya tidak cukup memungkinkan sehingga mencari pertukaran saja nih ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Nile-nya. Ya, tapi bukan purple buff ya yang berhasil didapatkan oleh Sutsujin, hanya satu creeps yang didapatkan oleh dia juga dan Alter Ego. Mungkinkah ini yang memang mereka cari adalah bermain agresif dari awal untuk menekan jungler lawan. Secara untuk statistik bagi hero yang dipilih oleh RRQ Hoshi ini masih cukup bagus, masih dengan tren yang positif mereka juga. Yap. Tapi kayaknya memang zona bermain mereka di arah mid to the late game gak sih dengan Cloud dan juga Link? Ya, tapi 4 hero debut ini untuk Alter Ego, membawakan sesuatu yang baru memang Alter Ego. Harusnya ya, dengan ya keunggulan yang bisa mereka bawa juga. Sesuatu yang mereka bawakan kali ini ada sedikit angin segar tapi belum jadi jaminan juga. Sementara di arah top lane. Nah, depan umum tuh begitu emang. Pada umum. Ya, pada umum. It's talent prediction sendiri lagi. Kelas pulung. Nah, lagi. Ya, berarti memang ya, pulung bersama Alter Ego. Buset deh. Tapi ya, Purple Buff ini Wait. bakal rame. Ada satu ranking centrum dan Avatar of Guardian yang memang dikeluarkan pula di dalam pertemuan tersebut hingga membuat Dairon pun langsung terkapar lemas, tidak berdaya. Nedoram menyelamatkan Alter Ego. Dan itu skenario kombinasi skill yang memang terlihat dari segi draft ya. Raging Sandstorm plus Avatar of Guardian yang ngebuat dari Dairon di all in. Upaya pencurian card Purple Buff masih belum berhasil tapi Om. Iya, tapi mereka berhasil tapi buat dapetin Dairon-nya juga ya tadi.
Cuman ya, meskipun purple buff masih sempat buat di-secure, tapi kemenangan kecil tadi diambil oleh Alter Ego. Dan sekarang untuk next Turtle ini jelasnya akan dikontes juga. Cuman ya, Owen dan juga Nino mungkin harus sedikit lebih bersabar karena mereka belum memiliki ultimate. Ini dia nih ya. Berdoa langsung dia. Ah, Ya, maghribnya sabar begitu tuh. Nino. Dibalikin lagi, oke. Sementara sekarang Ninonya pergi lagi dengan satu Cyclone Eye. Udah dia naikin lagi tuh kusirnya ya. Masih bisa selamat. Masih Dan bisa selamat. lumayan buying time juga, tapi masih belum ada nih inisiasi yang dilakukan sama Ido karena damagernya masih belum siap dan belum cukup harusnya. Tapi sekarang untuk efek sisinya, Avatar Guardian ready. Raging Sandstorm juga ready. Dan terlihat di minimap, ini Sutsujin tidak akan mengkontes Turtle Iya. ini. Oh Nino, Hehehe, kita pada berbeda Nino. Ada Avatar Guardian dan hampir saja mengenai ke arah dua player dan Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut jauh lebih aman lagi. Final Slash dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Owen-nya ada di bagian belakang. Dan Aisyah masih free hit pula dengan satu blessing dari dalam dikeluarkan, tapi Idong harus mencari satu titik untuk membuat dirinya jauh lebih aman lagi. Dan di tempat yang berbeda untuk Nino-nya mengamankan dari landing yang mereka miliki. ya karena Sutsujin ini lagi-lagi dia tahu potensi untuk bisa melakukan kontes agak berat. Dan nyari space sebanyak-banyaknya, nyari farmingan yang memang bisa dimaksimalkan nantinya. Benar, karena percuma kalau memang ada Sutsujin sana, mereka belum bisa memenangkan tim fight-nya. Oke, tapi Dairan mencoba untuk bisa mengamankan ke arah beberapa player, tapi Revitalize dari Owen. Ada lagi satu Emo Vendetta tadi menarik dan masih gagal. Wow. Gatot Kaca. Terlalu tebal memang, apalagi dengan Revitalize yang dibawakan tadi. Dan sempat di-pop untuk Owen juga. Namun sekarang untuk ruang gerak Sutsujin sepertinya bakal coba dibatasin juga nih Alter Ego. Bener, udah harus ditahan gak sih? Kalau enggak nanti bakal jadi bom waktu. Jadi masalah ya jelas ya. Iya, lini belakang bisa diincar nantinya. Jadi benar-benar kayaknya Sutsujin udah harus di screening balik, ditahan dulu pergerakannya. Karena memang dari hierarki yang lainnya mencoba untuk bisa membeli waktu bagaimana Sutsujin bisa dapetin farmingan. Yap. Dan first item untuk Skylar bukan ke Corrosion tapi langsung ke Demon Hunter Sword juga. Waduh, Karena waduh, banyaknya waduh. hero tebal. Wih, sakit pisan itu ini. Nah itu dia tuh. Sakit banget. Keunggulan Bruno ya kalau ketemu dengan Link. Kalau Linknya memang ada miss movement Yap, bisa langsung terpunish. Dan di depan yang lain, Nino langsung saja dikeroyok masa dan Nino sendirian. Tidak sempat tadi seperti kabur dengan Raging Sandstorm yang dia miliki hingga membuat dirinya terkapar. Cukup di all in sebenarnya ya. 3 research ultimate tadi yang keluar untuk bisa menumbangkan seorang Nino. Sementara di arah top ini udah ada bala bantuan juga. Owen tidak akan membiarkan Hai sendirian. Iya, tapi di mirror di bawah ya, Pak. Ya, di Miro di bawah juga ada pertukarannya. Lihat Golden Staff buat Skylar. Setelah kita melihat ada Demon Hunter Sword tadi. Dan Heist punya satu Berserker Fury. Nah ini nih, di Purple Buff akankah memang dikontes kembali untuk Alter Ego? Iya, dan Skylar SS sprint memang ya. Buset Kayaknya udah deh, S-nya sprint. Pakai Cloud emang selalu dengan sprintnya dia. Rata-rata ya. Karena kayaknya nggak ngeliat dari Purify juga tidak ada sisi pasti yang akan mengincar langsung ke dia. Jadi kayak sprint aja nih, kabur-kaburan. Ya, sedangkan ada 2 Purify ya, yang pakai Rondel dan juga Heist. Nih. Jadi untuk Purify sebenarnya kalau ngelawan Arnold biasanya udah geser dulu nih baru dipencet Purify-nya. Tergantung kecepatan atau refleks dari playernya juga. Oke, dan Turtle kali ini tidak akan dibiarkan harusnya, tetap akan diganggu juga walaupun chance untuk stealingnya lagi-lagi tidak terlihat karena Sutsujin di atas. Oke, perfect turtle kah untuk Alter Ego? Karena Dairan pun sudah mulai maju sedikit demi sedikit, tapi Sutsujin hadir di tempat yang berbeda. Ada Rondel di bagian belakang, akankah Dairan berhasil? Tapi ternyata tidak. Untuk kali ini Turtle-nya kembali berhasil diamankan oleh Naila, bahkan membuat Dairan pun langsung menghilang. Apa Turtle Guardian Gongon ke arah siapapun, tapi Idok yang tertinggal. Tapi untungnya masih bisa kabur dengan satu flicker. Oke, chain CC yang kebuat dari Alter Ego semakin kuat di dalam satu buah team fight. Low HP membuat dari RRQ pun harus mundur dan outer middle turret sekarang bisa dikantongi. Wow, di tempat yang lain Skylar sendirian. Skylar masih berjuang untuk bisa mempertahankan inner turret miliknya. Oh, Amo Vendor. I'm offended. Ada Skylar lagi di tempat yang lain, tapi sekarang harus berpindah tempat lagi karena terlalu berbahaya untuk bisa meladeni ke arah beberapa pemain Alter Ego. Tapi orange buff-nya dikantongin sama Skylar. Tidak berhasil dicuri dan yang dapat Skylar. Masih aman ya sebenarnya. Dan juga untuk topnya di sini masih dijalankan juga bagi Sutsujin. Tapi dengan poin kill yang sekecil ini sebenarnya Alter Ego mereka bermain dengan sangat bagus sekali. Dari early game tekanan mereka dapat juga dan gangguan mereka dengan adanya duo antara Gatot Kaca bersama dengan Khalid yang dipakai. Dan Kombonya ya. Iya, dan levelingnya Sutsujin coba melihat masih sama. Masih sama, masih bisa mengimbangi, tapi sekarang
Bisakah mereka mengimbangi dengan final slash tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Dairon, tapi Daironnya masih berjuang sendirian di bagian berbelakang. Dan juga Patrol Guardiannya konekkan untuk sekarang masih gagal bisa mendapatkan ke arah beberapa player, tapi Rincia menjadi korban lagi. Mau coba untuk stop ke arah Nile, tapi terlalu banyak cancellation, terlalu banyak yang harus dipikirkan karena Nino dan juga Owen ini siap nabrak. Sakit banget Waduh, Skyler. sakit banget. Aduh. Ngeri ya. Owen sakit banget itu badannya. Dan Hai sudah selesai dengan Malefic Roar. Sisi power yang akhirnya berhasil untuk menjadi sebuah ancaman nih buat RRQ. Ya, tapi tetap dari RRQ mereka belum bisa mengandalkan Sutsujin untuk join tim fight-nya. Karena melihat bagaimana item dari pemain-pemain lainnya juga yang belum selesai. Nile nih biasa, Nile suka nih kalau 1v1 kayak begitu, dikejar-kejar tuh biasa itu. Oke, di tempat yang lain. Ada satu Tempest of Blade langsung dikeluarkan, bisa dia mendapatkan badan saja. Ada Sakit satu player banget. Ronda menjadi korban, tapi Ujin menjadi satu harga yang harus dibayar pula. Alter Ego masih memimpin. Yap, dengan satu hit terakhir, Sutsujin I'm menghilang. offended dikeluarkan kembali dikeroyok masa bisakah Owen. dia bertahan tapi Owen! Owen still survive tapi tidak untuk waktu yang lama karena tempat yang lain Nino mengusir 3 player. Oke, dan backupan dari Roundel yang tepat waktu dengan Netherrealm-nya. Ini membuat gagal bisa pick off, tapi dengan adanya free terhadap Lord, ini akan menjadi pressure yang harus diterima oleh RRQ Hoshi. Yap, itu usaha penyelamatan yang luar biasa ya, Netherrealm. Oke, Nino layaknya rumput dia tidak ketahuan. Aku adalah rumput. Nggak ketahuan loh dari situ. Muter-muter jadi Setonardo tadi. Cuek ya di situ. Cuek yang lain. Oke, ini levelnya masih bisa diimbangi ya. Sutsujin udah level 15 juga. Tapi ya kita akan lihat gimana nantinya Lord akan dioptimalkan potensinya dengan adanya Alter Ego yang sedang unggul. Menuju ke angka 6.000 gold nih Om. Ya, apalagi tendangan volley shotnya Hais ini sangat berasa. Kayak dia udah punya item buat lifesteal-nya seperti Husklow, Berserker. Itu 2 item awal utama buat Bruno yang memang sudah selesai juga. Dan Glowing One bagi Rins ini apakah menolong untuk berhadapan dengan Khalid bersama dengan Gatot Kaca. Oke, ada 1v1 juga di arah bawah. Membuat ada lane jauh yang setidaknya dipegang dulu nih sama Sutsujin. Dan masih ada Nino juga di area tersebut hingga membuat semuanya netral kembali. Tapi di depannya berbeda Owen ya sendirian masih cukup santai dengan badan sekuat itu Owen bisa menghadapi dunia seperti Iya, kena offended ya kan. Strong banget nih Owennya. Susah untuk bisa di instant burst soalnya. Karena memang damage-nya nanti akan diandalkan dari Sutsujin dan juga Skylar. Yep. Dan satu faktor untuk RRQ bisa bertahan sekarang adalah bagaimana Sutsujin akan memainkan nih lane jauh dan juga lane dekatnya dia. Karena untuk didorong ya ini bakal sulit lah untuk bisa menangkap mobilitas dari Link itu sendiri. Tapi tim Buset fight ya. kumpul juga ini sering dipaksakan. Alter Ego mereka tahu banget bagaimana winning condition dia. Ya udah tabrak aja karena lebih sering mereka melihat 4 daripada 5 pemain RRQ di satu titik. Iya, ini saking unggulnya ya, levelnya Owen aja lebih tinggi dari levelnya Rins loh. Mid Iya. laner kan. Trainer Mid dan, laner dengan roamer, buset deh. dan bayangkan ya tumbangin Owen aja tuh sulitnya bukan main kan. Dia punya Revitalize. Ya. Di backup Netherrealm juga yang nggak bisa di cancel sama sekali. Yep. Dan Sutsujin kayaknya nggak recall sih dia. Kayaknya recall beneran. Agak cukup lama ya. Tadi agak sedikit ragu-ragu. Tapi kayak lihat damage dari Hais. Itu udah terlalu sakit. Bahkan dengan Battle Mirror Image aja tadi Skylar. 1 kali tendangan. Sepertiga HP-nya hilang. Ya, Sutsujin juga tadi kalau nggak salah kena 3 kali deh. Iya. Hilang langsung ya. Hilang juga dia. Cukup tipis lah kalau ketemu dengan Bruno ya. Mulai di si Krikil kan. Aduh, si duri-duri ya. Ya ampun. Oke. Dan masih coba untuk menanti Lord ya. Karena pastinya lumayan susah nih untuk Alter Ego bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Tuh, 1400. Critical. 1400, 1200, 1400. Ya, Marksman dengan base HP-nya sekitar 3000-an juga ya. Bonyok ya. Ya kan? bonyok. Bonyok pasti. Tapi ya 20 second dan adu setup sekarang yang akan kita lihat dan nantikan ya. Siapa yang bisa lebih rapi juga. Karena kalau bicara soal adu setup dengan adanya Gatot Kaca, dengan adanya Khalid, ini lebih memungkinkan untuk Alter Ego yang lebih duluan buat start. Karena siapapun yang diculik atau siapapun yang memulai untuk tim fight, mereka punya 2 badan yang memang 2 badannya ini bisa sembari memberikan damage. Yep. Dan Alter Ego harus waspada sama lane jauh yang terus-terusan dipegang ya oleh Sutsujin karena atasnya ini juga udah mulai didorong perlahan. Oke. Hey, ketahuan posisi dari Sutsujin dan membuat dirinya pun harus terusir dari area atas. Oh, ditunggu. Hey, ketemu sama Nino tapi sepertinya tidak.
Nino lebih memilih untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Dan sekarang Lordnya harusnya menjadi milik dari Alter Ego tanpa ada gangguan. Tapi Owen masih ingin lebih mencoba untuk bisa mengusir Dairon untuk kembali bersama dengan rekan-rekannya. Ini pemain-pemain dari Alter Ego, mereka punya posnya satu-satu ya. Nungguin kemana, pas ada Sutsujinnya ketemu sama Nino di rumput kanan, itu Lordnya langsung di all in. Yap. Jadi mereka mengisi rumputnya ini juga untuk mencari informasi kan. Iya. Memberikan info kepada yang lain, oh di sini ada retribution-nya, ya udah mereka bisa cepetin tadi untuk dapetin Lord juga. Dan Sutsujin masih tetap menjalankan lane yang memang bisa dijalankan dengan Link. Yap, dan sepertinya Nino juga mencoba untuk bisa memirroring apapun yang dilakukan oleh Sutsujin. Tapi sama Vengeance tadi connect. Bahkan sekarang Owen pun masih bertahan dengan adanya satu Netherrealm. Tapi barusan final slash yang dimiliki oleh Dairon juga berhasil membuat Owen masuk jauh lebih dalam lagi. Dan Blessing 2 sekarang dikeluarkan di Skylar. Masih berhasil mengatakan damage-nya. Satu persatu pemain dari Alter Ego berhasil langsung diabarkan dan terjadwal sudah. Ais menjadi korban. Oke, satu buah kesabaran dari RRQ Hoshi. Mereka tahu momentum di saat Owen-nya menghilang. Mereka bisa tabrak, mereka bisa langsung mengincar lini belakang dengan waktu yang tepat, dengan damage yang sudah mulai terasa. Iya, tapi itu untuk numbangin Owen juga butuh bantuan dari damage turret, Ya. dari I'm Offended, dari Final Slash juga. Banyak store skill yang terbuang untuk RRQ Hoshi. Wait, oke. Dari pergerakan Nailnya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Final slash langsung dikipas begitu saja. Sementara sekarang Dairon menjadi korban dan ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Nail. Tapi Nail tidak akan bisa bertahan dan tershutdown sudah. Backupan yang begitu manis. Walaupun nama Vendor tadi nggak sempat kena sebenarnya. Tapi critical damage Sutsujin benar-benar berhasil untuk bisa men-shutdown keberadaan dari Nailnya. 3-1-4. Dan ini sudah mulai kelihatan ya bagaimana power untuk Link sendiri. Yang terlihat sudah mulai bisa melakukan pick off demi pick off. Dan yang lebih berbahaya adalah Roundel. Ini jangan sampai terpick off lagi secara gratis di belakang. Oke, karena memang diincar ya. Yep. Karena kunci fight jangka panjangnya memang ada di Roundel juga. Ya. Kecuali kalau memang di barisan depannya seperti Gatot Kaca tadi itu bisa cepat banget buat bisa di pick off. Alright, dan kembali lagi kita akan melihat bagaimana kiprah dari Sutsujin ya yang Wait, I'm offended-nya ditarik lagi Wow, untuk Owen dia Owen. sendirian. Ada Netherrealm tapi sepertinya masih berhasil sama dan tidak. Karena Sutsujin sang maut ada tepat di belakang tubuhnya. tadi dia yang ditungguin, sekarang dia yang nungguin. Dengan satu Avatar of Guardian yang ternyata tertebak juga arahnya kemana. Lagi-lagi one shot one kill. Wow. Dan benar ditungguin semuanya sih tadi. Yep. Untuk proses mendaratnya Gatot Kaca juga sudah dipredik tadi. Ya. Lihat bakal ke sana juga kan. Dan ini dia untuk 10 second tanpa badan, tanpa adanya Owen. Dari RRQ, meskipun mereka bisa nyepetin buat dapetin Lordnya ini, agak ada resiko kalau mereka mau ambil. Karena Owen sebentar lagi akan kembali respawn. Ya tapi belum ada Netherrealm nih. Oke. Nah, Oh, tapi cepet kayaknya ya. mereka berani aja nih Om untuk bisa maju ke bagian terdepan. Mereka lihat dari kejauhan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Karelot tersebut. Dan sekarang waktunya Alter Ego lah yang harus bertahan. Dan Wah, ya. ini dia bekal bagaimana improvisasi dari RRQ Hoshi. Yang dimana dalam lose condition mereka bisa nemuin winning conditionnya. Iya, dan mereka dapetin tadi buat Lordnya dari goldnya yang langsung swing untuk mereka. Unggul jauh sekarang. Team Yep. fight yang rapi. Ini sebenarnya adalah jawaban buat RRQ Hoshi ketika mereka lagi diserang tadi. Yakin dan komit. Itulah sebuah chemistry yang memang mahal. Susah juga bisa didapetin dari setiap tim yang ada. Dan ini terlihat di RRQ. Mereka tahu dan mereka mempercayakan. Ujin, kamu farming dulu. Kita sibukin yang lain. Betul. Dan kita fight di waktu yang tepat. Dan mereka mau gak mau kan tadi merelakan mid base turretnya mereka juga. Iya. Untuk harus pecah. Tapi itu dia untuk hasil akhirnya sekarang yang memang belum bisa kita lihat. Tapi menit yang ke-18. Ini ada Link. Wits. Nah, Idok bahaya banget I'm offended-nya. Bahaya banget Idok. Satu flicker tadi sudah dikeluarkan pula dan gagal seperti yang menarik ke arah beberapa player yang memiliki oleh Alter Ego. Roundel dari bagian atas masih berputar-putar. Ada Lord yang sudah masuk. Nailnya masih mencari posisi dengan satu tenaga tadi seperti ada juga. Ada satu pada selesai tadi udah dikeluarkan pula oleh Dara tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player memiliki oleh Alter Ego. Dan Lord ditinggal sendirian. Yap, masih bisa di-clear tapi bayarannya adalah 2 base turret yang hancur kali ini. Gold lead yang sempat dipegang Alter Ego seketika direnggut oleh RRQ Hoshi. Yap, satu mid base turret ditukarkan dengan juga 2 base turret milik dari Alter Ego top dan juga mid. Dan sekarang untuk situasi yang seperti ini Alter Ego kalau mereka mau keluar mereka harus berani untuk melakukan pick off. Iya, karena udah menginjak ke arah mid to the late game kayak gini.
decision lagi-lagi yang akan menjadi Yep. jawaban. Yep. Dan yang lebih mungkin ya untuk mempersulit Alter Ego adalah mereka nggak punya sisi pasti juga untuk menangkap Sutsujin. Mhm. Dan itu berarti ya dia bakal bebas untuk bisa ada di dinding ya dengan Vince Voice-nya dia. Yap, hanya 2 kali ke pick off awal-awal aja ya. Abis itu dia licin banget. Ya 4.000 gold difference. Di dia doang. Di dia doang. nih. Investasi di 3.600 gold lead. Mhm. Nah, Itu dia ya buat Sutsujin. Dan ya 1 menit sebelum next Lord. Dimana ini adalah Evolve Lord juga. Tapi untuk tim fight jangka panjang sih, bicara soal tim fight jangka panjang. Adanya Faramis ini jelas cukup merepotkan ya. Apalagi kalau sampai ada satu engagement yang salah dari RRQ, mereka misalnya fokus ke Gatot Kaca. Dan Gatot Kacanya ini survive. Nah itu bisa dibalikan sebenarnya buat Alter Ego. Tapi mereka harus mencari tahu cara bagaimana biar Gatot Kacanya bisa selamat nih kalau lagi ada di depan. soalnya tadi di backup Netherrealm juga nggak selamat ya. Emang bener-bener ada sinkronisasi dari RRQ yang ya udah targeting dulu nih Owen-nya. Mau pulang Avatar of Guardian juga ditungguin. Wait, Sama Vendor ditarik langsung sama Jolin. Van Owen. Masih kuat. masih kuat. Karena tadi ada final slash-nya juga nggak kena ya. Sebenarnya Owen-nya masih bisa kabur. Sambil menunggu juga nantinya Lord Evolve akan muncul. Yep. Ini ya untuk next Lord Evolve. Dari minimapnya memang Alter Ego mereka masih terlalu jauh untuk berada di bagian bawah. Wow. Dan kemungkinan bisa dicepetin sekarang. Tapi ingat ada Avatar of Guardian untuk Yep. enable tim. Nino. Waduh, Nino yang di-crack bisa-bisa Nino sendirian. Quick send guard langsung dikeluarkan atau ternyata Winter Crown tadi terlihat tapi double kill berhasil didapatkan pula. Dimana tuh sekarang Alter Ego mendapatkan sebuah keuntungan yang begitu banyak. Dimana Dairon kehilangan juga dari Immortalnya. Dairon bisa kan dia bertahan karena sekarang langsung dikejar lebih bisa. Tapi Dairon masih terlalu kuat. Dairon masih berjuang dan tidak bisa dan terwipe out. Dan itu dia satu Avatar of Guardian yang membuat Alter Ego memwipe out dan menuju ke arah straight push di arah tengah. Game yang pertama menjadi milik dari El Familia. Alter Ego! Mereka berhasil membawakan sesuatu yang berbeda, membawakan kombinasi yang begitu luar biasa dan membuat RRQ Hoshi tunduk di game yang pertama. Yap, enabler tadi dari Gatot Kaca Owen yang membuat tim fight terakhir bisa dimenangkan Alter Ego. Winter Crown juga ada di sana. Dan bahkan akhirnya semuanya bisa masuk satu